him up. Halo Sobat Mager, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Video kali ini saya akan merangkum film sains fiksi yang berjudul Battleship 2012, menceritakan sebuah pertempuran sengit armada laut melawan alien yang berusaha menginvasi bumi dengan senjata yang super canggih. Lalu bagaimana mereka menyelamatkan bumi dari serangan alien? Langsung saja kita ke alur filmnya. Film berawal di tahun 2005. Para ilmuwan menemukan sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi. Mereka pun memberinya nama planet G. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan yang bekerja sama dengan NASA berhasil menyelesaikan alat transmisi dan mengirim sinyal ke planet G. Di sebuah bar, seorang marinir Amerika yang bernama Stone Hopper sedang merayakan ulang tahun adiknya yang bernama Alex Hopper. Love you. Love you too. Stone berharap adiknya mencari pekerjaan supaya mendapat penghasilan sendiri. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Samantha. Alex yang melihatnya pun terpukau dan tak menghiraukan pesan kakaknya. Lalu Alex menghampiri Samantha yang sedang memesan chicken burrito. Namun sayangnya pelayan itu mengatakan kalau bar sudah tutup. Supaya membuat Samantha terkesan, Alex mencari chicken burrito di tempat lain dalam waktu 5 menit. 5 minutes. Starting now. Chicken burrito, roger that. Chicken burrito time, I'm out. Namun tiba-tiba Stone mendengar keributan di luar. Ternyata Alex dikejar polisi karena baru saja mencuri chicken burrito di minimarket. Alex yang berusaha kabur, dengan terpaksa polisi melumpuhkan Alex dengan tembakan listrik. Keesokan harinya, Stone memarahi Alex. Dia menyuruh Alex berperilaku baik dan lebih dewasa. Stone memberitahu kalau Samantha adalah putri dari atasannya yang bernama Laksamana Sound. Maka dari itu, Stone akhirnya memasukkan Alex sebagai marinir angkatan laut. Singkat cerita, pada tahun 2012 diselenggarakan latihan angkatan laut multinasional terbesar di dunia yang bernama RIMPAC. Puluhan jenis kapal perang dan juga 20.000 tentara sudah berada di Hawaii untuk mengikuti latihan tersebut. Termasuk Alex yang saat ini sudah menjadi seorang letnan di kapal perang kelas destroyer yaitu USS John Paul Jones. Sedangkan abangnya menjadi seorang komandan di USS Simpson. Selain itu, ternyata Alex sudah lama berpacaran dengan Samantha. Diketahui Alex memiliki bakat yang sangat luar biasa, tapi dia selalu saja mengacau dan mementingkan egonya. Sehingga dalam pertandingan sepak bola, Alex membuat Amerika kalah melawan Jepang. Selain itu, Alex datang terlambat menghadiri sebuah acara di kapal legendaris USS Missouri, sehingga membuat Laksamana Sound sedikit kesal melihat kelakuan Alex. Seusai acara, Samantha mengatakan pada ayahnya bahwa Alex ingin melamarnya. Ketika Alex sedang di dalam toilet, tiba-tiba ia bertemu dengan kapten dari Jepang yang bernama Yuki Nagata yang sebelumnya sempat menendang kepala Alex ketika mereka bermain sepak bola. Alex yang masih dendam pada Nagata hingga terjadilah baku hantam. Akibat perkelahian itu, mereka berdua pun dipanggil dan diinterogasi oleh Laksamana Sound. Kemudian Sound menyuruh semua orang keluar kecuali Alex. Sound mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan semua kelakuan Alex selama ini. Menurutnya, Alex merupakan prajurit berbakat. Namun sayangnya, Alex selalu saja menyanyiakan bakatnya. Sound lalu bertanya tentang keseriusan Alex yang ingin melamar Samantha. Tapi Alex malah tidak ingin mengatakan apapun, sehingga Sound menyuruhnya segera pergi dari sana. Singkat cerita, latihan kapal perang pun dimulai. Semua prajurit segera bersiap untuk melakukan simulasi sesuai instruksi dari para komandan. Tiba-tiba Alex dipanggil kakaknya.
Ternyata Stone baru saja mendapat kabar buruk dari markas pusat. Dia mengatakan bahwa setelah latihan ini, Alex akan dikeluarkan dari Kesatuan Angkatan Laut. I'm sorry I let you down. Di sisi lain, Samantha yang saat itu sedang bekerja sebagai seorang ahli terapi fisik. Dia membantu Mick Canales, seorang mantan kolonel yang telah kehilangan kedua kakinya saat sedang menjalankan tugas. We're gonna take a walk. No, we're not. Mereka melakukan latihan dengan cara mendaki sebuah bukit, dan tiba-tiba 5 buah objek mendekati bumi dengan sangat cepat. Hingga akhirnya keempat objek itu jatuh ke perairan di Samudra Pasifik, sedangkan yang satunya jatuh di Hong Kong dan menabrak beberapa gedung yang ada di sana. Pemerintah segera mengadakan rapat darurat untuk membahas objek yang baru saja masuk ke dalam bumi. Setelah mereka berhasil menyelidiki objek yang jatuh di Hong Kong, para ilmuwan mengatakan bahwa objek bukanlah sebuah meteor, melainkan pesawat alien yang berasal dari planet G. Hong has also made impact with the Pacific Ocean. We're in the Pacific. We just got word from Pearl. They believe whatever made impact with Sean yang mengetahui lokasi jatuhnya para alien, dia pun segera memerintahkan ketiga kapal perang untuk menyelidiki pesawat alien, yaitu kapal USS Simpson yang dikomandoi oleh Stone, kapal USS John Paul milik Alex, serta kapal Jepang JDS Miyako milik Nagato. Sesampainya di lokasi, mereka berhasil menemukan benda aneh di lautan. Stone menyuruh Alex dan kedua temannya yaitu Rex dan Walter untuk mengeceknya terlebih dahulu. This is the U.S. Navy warship John Paul. Ketika Alex menyentuhnya, tiba-tiba Alex terpental. Benda misterius itu mulai menembakkan sinar ke langit, hingga membentuk sebuah kubah dengan ukuran yang sangat besar. Ketiga kapal perang mereka juga terkurung di dalamnya. Salah satu pesawat tempur kemudian mencoba melewati kubah itu, tapi naasnya Laksamana Shaun memerintahkan semua pasukannya segera menyiapkan senjata mereka untuk menghadapi ancaman yang akan terjadi. Kemudian 3 buah kapal alien muncul dari dalam lautan. Mereka pun kebingungan karena mereka mengira semua ini hanya latihan. That's not good. Stone yang menyadari mereka dalam bahaya, dia mencoba memberikan tembakan peringatan. Namun tiba-tiba salah satu kapal alien mulai menyerang kapal USS Simpson, dan pertempuran pun dimulai. Tak terima dengan kematian abangnya, Alex menyuruh semua awak kapal segera mendekati ketiga kapal alien untuk melakukan serangan jarak dekat. Ready all guns. Fire controls offline. Saat kapal Nagata mencoba membantu serangan, dengan mudah kapal alien menyerang balik dengan tembakan meriam. Kapal Nagato nyaris tenggelam, dan kini hanya tersisa kapal John Paul Jones yang dikomandoi oleh Alex. Alex yang panik memerintahkan semua awak kapal untuk segera meluncurkan serangan. Tapi Walter mengatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan kru kapal dari JDS Miyako. Akhirnya Alex memutuskan menyelamatkan Nagata dan para awak kapal lainnya. Get him out of the water. Yes, sir. Mengetahui kapal Alex membatalkan serangan, kapal alien meluncurkan drone penghancur menuju Pulau Hawaii. Sesampainya di Hawaii, drone pertama menghancurkan jalan raya.
sedangkan kedua drone menuju ke pangkalan militer untuk menghancurkan semua helikopter yang ada di sana. Kemudian alien mengirim sebuah pesawat kecil menuju alat pemancar telekomunikasi milik NASA. Para alien berencana untuk menyabotase alat tersebut untuk menghubungi planet mereka. Di sisi lain, teman-teman Alex berhasil menemukan salah satu alien yang terjatuh ke laut karena pesawatnya mengalami kerusakan. Ketika Alex membuka helm dari alien, ternyata tubuh alien itu sangat mirip dengan manusia. Namun tak lama kemudian mereka diserang oleh para alien yang lain untuk menyelamatkan rekannya. Seorang awak kapal mengatakan bahwa ada alien lagi yang masih berada di kapal untuk melakukan sabotase. Alex dan lainnya segera mengambil senjata untuk membunuh alien. Saat berhasil menemukannya, mereka pun langsung menembaki dengan senjata rifle. Dan sialnya, pakaian alien tak bisa ditembus peluru. Alex memerintahkan Rex untuk pergi ke sistem pengontrol senjata, sedangkan dirinya akan memancing alien keluar, supaya Rex bisa membidik alien itu dengan meriam. Hingga akhirnya alien itu berhasil dilenyapkan. Dari tubuh alien yang dihancurkan, seorang kru memakai helm alien. Dan di sini terungkap bahwa alien sangat sensitif dengan sinar matahari. Sementara di pegunungan, Samantha dan Mike menemukan mobil polisi yang telah hancur. Tiba-tiba mereka dihampiri seorang ilmuwan yang bernama Cole yang bekerja di stasiun telekomunikasi. Lalu Cole memberitahu bahwa alien telah menguasai seluruh tempat penelitian para ilmuwan. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui bahwa para alien sedang menghubungi planet asal mereka untuk mengirimkan pasukan. Tentu saja hal itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Malam harinya, Cole mengambil komunikasi yang ada di tempat kerjanya supaya mereka bisa menghubungi kapal milik Alex, dan beruntungnya Cole berhasil mengambilnya. Sementara Alex dan Agatha berencana menyerang kapal alien, namun mereka kesulitan melacak kapal alien karena sistem radar mereka telah rusak. Agatha akhirnya menunjukkan sistem NOAA, sebuah sistem untuk meneliti kondisi samudra dengan pelampung tsunami. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi lokasi dari kapal alien. Chart plot. Bring it up. We can track without radar. We would... Rough world. Setelah menunggu cukup lama, Alex dan Agatha akhirnya berhasil menemukan lokasi dari kapal alien. Target, Echo 11. Mereka pun mulai menyerang dengan menggunakan rudal jarak jauh. Fire! Fire! Tapi sialnya serangan mereka meleset. Hal itu membuat lokasi mereka ketahuan, sehingga dua kapal alien mulai bergerak menuju ke arah kapal mereka. Dan kini mereka harus menghadapi dua kapal alien sekaligus. Di tengah situasi yang sangat genting, Alex mampu mengambil keputusan dengan cepat untuk menghindari serangan. Dengan kemampuan analisanya, Agatha berhasil membidik kedua kapal alien dengan sangat akurat. 26. Romeo 26. India 37. India, 37. Captain, you got him. We're hot over here. Fire! Hingga akhirnya kapal alien berhasil dihancurkan. Tak lama kemudian, Alex mendapat telepon dari Samantha yang meminta Alex untuk segera menembakkan rudal ke lokasi yang telah diberikan, karena para alien akan melakukan telekomunikasi dengan planet asal mereka. Dan tiba-tiba kapal alien muncul.
Namun kali ini pergerakannya sangat sulit diprediksi. Alex selalu mempunyai sebuah rencana, yaitu memancing kapal alien menghadap ke arah timur tepat saat matahari terbit. Ketika matahari mulai muncul, Alex dan Agatha menggunakan senjata sniper untuk menembak kaca ruang pengendali kapal alien. Saat kaca itu pecah seketika membutakan para alien, Alex kemudian menyuruh semua kru menyerang kapal alien habis-habisan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan ketiga kapal alien. Namun sebelum kapal alien itu hancur, mereka sempat menembakkan drone ke arah kapal John Paul Jones. Clear the bridge. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat. Dengan harapan yang mulai hilang, mereka pun kembali ke Pearl Harbor. Di sana, Alex meyakini bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran ini dengan menggunakan kapal tempur kuno peninggalan Perang Dunia Kedua, yaitu kapal USS Missouri yang kini menjadi museum. Sistem persenjataan kapal ini masih analog dan masih menggunakan tenaga uap. Tapi dengan bantuan veteran yang terus merawat kapal ini, mereka pun mulai persiapan untuk bertempur. Ketika kapal Missouri berhasil dioperasikan, mereka segera menuju ke sisa kapal alien. Sementara Mick dan Samantha berusaha membantu Alex mengulur waktu dengan mengendarai mobil mereka menabrak perangkat komunikasi sehingga sinyal pun terputus. Lalu Mick bertarung dengan sengit melawan alien. Di sisi lain, ketika Alex dan kawan-kawan sampai di tengah laut, mereka melihat benda alien lagi. Namun tiba-tiba benda itu berubah menjadi kapal alien raksasa. Alex selalu mengarahkan moncong meriam ke arah kanan. Lalu ia memerintahkan kapal untuk belok tajam ke sisi kiri. Karena kapal alien hanya bisa menembak ke satu arah, maka dari itu kapal tersebut harus mengubah posisi kapal yang sejajar dengan targetnya. Dan disinilah momen epik terjadi. Drop port anchor. What? I'm gonna die. It's not today. Hingga akhirnya serangan Alex berhasil menghancurkan kapal alien dan membuat kubahnya mulai menghilang. Melihat itu, Shane memerintahkan jet tempur untuk membantu Alex. Ketika Alex akan menembakkan rudal terakhir menuju alat pemancar telekomunikasi, tiba-tiba kapal alien meluncurkan drone menyerang USS Missouri. Kini mereka hanya pasrah menerima serangan drone karena memang sudah kehabisan amunisi. Ketika drone alien mendekati kapal, tanpa diduga jet tempur menyelamatkan mereka dan meledakkan kapal alien. Beberapa hari kemudian, Laksamana Sen mengadakan sebuah acara untuk memberikan penghormatan kepada semua prajurit yang telah gugur saat bertempur dengan para alien.
Selain itu juga ia memberi penghargaan berupa gelar pahlawan bagi semua prajurit yang berhasil mengalahkan para alien. Setelah upacara, Alex meminta restu kepada Shane untuk menikahi putrinya yaitu Samantha. Awalnya Shane menolak, namun akhirnya Shane mengajak Alex makan chicken burrito sambil membahas hal tersebut. Dan film pun selesai. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.